Pemilihan umum pemilu yang dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden, dan juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum ini juga merupakan pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia, karena masyarakat diberi kesempatan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya, dan pesta demokrasi ini berlangsung 5 tahun sekali. Pelaksanaan pemilu ini melibatkan beberapa elemen, diantaranya masyarakat sebagai pemilih dan pihak penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Azas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU. Pada tahun 2024 ini, tepatnya 14 Februari 2024, yang tinggal beberapa hari lagi, rakyat Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara dengan mendatangi tempat pemungutan suara yang tersedia di setiap lingkungan masyarakat, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Adapun peserta pemilu 2024 terdiri dari 18 partai dan 6 partai politik lokal di Aceh. Berbagai aturan dan peraturan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU yang harus ditaati oleh setiap masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta pemilu. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, di mana masyarakat memberikan hak suaranya sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disepakati, maka berbagai tahapan pemilu juga harus dimulai, yakni 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni pendaftaran bakal calon legislatif, caleg anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang diajukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Pada awal Mei hingga pertengahan Mei 2023 ke Komisi Pemilihan Umum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Sementara penetapan daftar calon tetap atau DCT ditetapkan dan diumumkan pada awal November 2023. Sedangkan untuk bakal calon perseorangan, peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD menyerahkan dukungan minimal pemilih pada pertengahan hingga akhir Desember 2022, yang selanjutnya melakukan pendaftaran pada awal hingga pertengahan Mei 2023 di KPU Provinsi. Ini kejadian juga di Langkat. Untuk daftar calon tetap DCT anggota DPD ditetapkan dan diumumkan pada 25 November 2023.
Untuk tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan pada pertengahan Oktober hingga akhir November 2023. Sedangkan untuk masa kampanye pemilu presiden serta pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan pada akhir November 2023 hingga mendekati pertengahan Februari 2024 atau selama 75 hari. Saya sekarang ingin minta Tahapan-tahapan pemilu lainnya yang sangat ditunggu masyarakat, bahkan membuat pesta demokrasi ini terlihat meriah, adalah masa dilaksanakannya kampanye yang ditandai dengan banyaknya pemasangan baliho di setiap sudut atau tempat pada setiap daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan langsung saja kita mulai debat calon presiden pemilu 2024. Dilaksanakannya debat untuk pasangan presiden dan wakil presiden, di mana pelaksanaan debat saat ini sangat menarik perhatian masyarakat umum. Karena dari kegiatan debat ini, masyarakat dapat melihat kualitas dan kemampuan presiden yang akan dipilihnya. Kami akan menyampaikan leadership, apakah negara, apakah perorangan, terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Bapak Ibu punya Untuk masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Selain masa kampanye, KPU juga membuat larangan bagi masyarakat yang bekerja terkait dengan ASN serta bagi masyarakat yang tidak memiliki hak pilih. Di Provinsi Sumatera Utara, persiapan untuk pelaksanaan pemilu ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU, bergandeng tangan mempersiapkan pelaksanaan pemilu agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara Labura yang dominan penduduknya bertani, karena dengan pertanian kelapa sawit telah melakukan berbagai persiapan pada tahapan-tahapan pemilu. Sejumlah 275.000 lebih masyarakat Labuhan Batu Utara Labura yang tersebar di 8 desa telah menjadi dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ketua KPU Labura Adi Susanto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tahapan-tahapan tersebut dengan didukung seluruh stakeholder terkait. Tentu menyambut Pilpres, Pilcaleg secara berjenjang ini, masyarakat Labuhan Batu Utara sangat bergembira ya akan kehadiran terpilihnya pemimpin-pemimpin di Republik ini secara berjenjang tentu. Dalam konteks ini masyarakat Labuhan Batu Utara masih dalam konteks yang wajar, mereka melihat sosoknya, masih melihat kabar-kabar terkait dengan program-program yang ditawarkan, tapi belum sampai menjurus yang sifatnya terlalu simpatik yang berlebihan, karena memang kita tahu masyarakat Labuhan Batu Utara ini Bu pada umumnya berasal dari areal-areal perkebunan, berprofesi sebagai petani, pekebun seperti itu. Jadi mereka menanggapi kontestasi Pilpres pada kala ini
antusias menyambutnya, nanti akan mencoblosnya, tetapi tidak begitu berlebihan seperti itu. Kita sudah memiliki PPS di tingkat desa kelurahan, di 90 desa ya Bu ya, 90 desa kelurahan, total di 8 kecamatan. Nah tentu dengan plotting 1.306 TPS, teman-teman PPS itu kita dorong untuk bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar kalangan-kalangan pendidik yang juga berpotensi sebagai petugas KPPS dengan umur, dengan kemauan yang kuat, mereka bisa berpeluang kita jadikan anggota KPPS. Tentu pemilu pada tahun 2004 ini adalah pemilu yang sangat baik ya Bu ya, untuk bisa melihat melihat kapasitas dari calon-calon petugas kita. Kita berharap petugas kita yang di bawah nanti, yang nanti dikukuhkan, ditetapkan, itu orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang punya motivasi dan keinginan untuk sama-sama membangun peradaban demokrasi di Labura ini dengan baik ke depannya, seperti itu. Dalam pengumpulan data bagi masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap, dibutuhkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Labuhan Batu Utara guna memperoleh data yang akurat. Hal ini sesuai dengan peran dan tugas pokok Disduk Capil, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Kami dari Disduk Capil Labuhan Batu Utara dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada di tahun 2024, kami terus mengupayakan jemput bola ke desa-desa dan sekolah-sekolah terhadap warga yang belum melaksanakan perekaman EKTP. Kami setiap hari melakukan kunjungan, menjadwalkan ke desa-desa dan sekolah-sekolah, dan itu kita diupdate datanya setiap hari, perkembangan persentase capaian peningkatan yang direkam. Namanya daftar pemilih tetap ini, khususnya yang belum merekam ini sudah ada di sistem Dukcapil secara online. Kami kemudian memetakan data tersebut yang belum merekam tersebut, memetakannya untuk kami melakukan kunjungan ini ke desa-desa tadi, desa kelurahan tadi. Karena data kita ini kan terpusat online semua, jadi kita bisa mengetahui masyarakat yang sudah ataupun belum. Jadi berdasarkan data itu kami terus intens untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk menjadwalkan ini. Memang setiap hari kami kunjungan perekaman ke desa, seperti itu. Memang harus partisipatif aktif kami yang turun ke lapangan, juga masyarakatnya yang pada saat dikunjungi maupun datang ke kantor Dukcapil, datang sendiri ke kantor Dukcapil untuk perekaman KTP, seperti itu. Memang di sini kamilah yang harus turun ke lapangan jemput bola itu. Menghadapi masyarakat secara persuasif, kerap dilakukan pihak Disduk Capil untuk memperoleh data yang akurat. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menemukan kendala di lapangan ini dari pihak masyarakatnya sendiri, di mana masyarakat mungkin terkendala oleh waktu. Mungkin pada saat kami kunjungan ke lapangan pada jadwal tersebut, mereka bersamaan juga sedang ada kegiatan lain, khususnya masyarakat kita yang petani, seperti itu. Jadi di sini kami terus berkoordinasi dengan pihak desa untuk menginformasikan kepada masyarakatnya supaya pada saat kunjungan kami ke desa tersebut, masyarakatnya ikut aktif datang untuk perekaman, menyempatkan, meluangkan waktunya untuk datang perekaman ke kami. Sampai saat ini kami tetap masih berkolaborasi dengan dusun-dusun, sehingga
bisa pendataan ini tidak ada satupun yang tertinggal, hak-hak pilih masyarakat, sehingga kita nanti bisa menjadi sukses dalam pemilihan yang akan kita hadapi. Tentunya kami yang warga masyarakat Desa Perpodangan, kami juga menyiapkan beberapa warga masyarakat kita yang sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, tapi usianya belum di bulan 2 nanti 2024 sudah bisa ikut mencoblos. Tentunya pihak Disduk Capil juga bersama kita untuk merekam, untuk mencetak KTP elektronik untuk warga masyarakat untuk kira nanti dapat dipergunakan dalam pemilihan legislatif tersebut. Sesuai fungsi dan tugas pokoknya, Disduk Capil dalam menjalankan amanah mendukung pelaksanaan demokrasi, tetap mengharapkan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberi data yang dibutuhkan secara benar dan akurat. Harapan kami, kita semua selaku stakeholder ini, kami dari Disduk Capil yang secara tugas kami merupakan kewajiban kami untuk melaksanakan pelayanan jemput bola ini. Harapan kami juga pihak kecamatan dan desa, masyarakat yang paling utama untuk secara sadar lah kita sampaikan untuk bila mana kami kunjungan dari Disduk Capil, kunjungan ke desanya, mohonlah kepada masyarakat untuk mengajak keluarganya, tetangganya untuk ikut merekam, untuk datang merekam ke pelayanan yang desa yang kami kunjungi. Bila mana ada itu, bila mana kami datang di desanya gitu. Itu yang kami harapkan, Bu. Jadi masyarakat yang juga sangat penting supaya sadar mereka untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan perekaman KTP tadi. Pelaksanaan Pilpres pada 2024 tahun ini yang akan memilih 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden tentunya sangat berbeda pada Pilpres sebelumnya. Selain membingungkan masyarakat untuk memilih salah satu dari 3 calon, suasana politik juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini membutuhkan pemikiran dan sikap yang arif dan bijaksana dari setiap masyarakat. Jika di provinsi dan kabupaten kota lainnya, suasana politik dan berbagai pendapat yang terjadi di tengah masyarakat begitu hangat, membahas tentang siapa terbaik dari ketiga calon presiden. Hal itu sedikit berbeda dengan suasana di tengah masyarakat Labura yang terkesan enggan berkomentar dan terlihat kurang respon. Mereka hanya menginginkan kehidupan esok hari bisa nyaman dan bagaimana memperoleh biaya hidup untuk keluarga dan kondisi suasana stabil. Ya kalau menurut kita gimana ya? Ya moga-moga aja kalau pemilu ini jalannya ya berjalan dengan lancar aja lah. Tidak ada kisru-kisru. Politiknya pun aman gitulah. Ya kalau bisa ya yang di atas sana itu ya mikirkan yang di bawah inilah gitulah. Lebih perhatian lagi sama rakyat bawah, rakyat kecil macam kami ini gitulah. Dan untuk Pilpres yang akan datang ini nanti ya mudah-mudahan aman-aman aja, aman terkendali gitu loh. Jangan ada yang kisru-kisru. Kalau bisa itu ya yang di atas sana itu bersikap netral, Bu ya. Jadi semua yang kebijakan itu harus bersikap netral. Jadi untuk menjadikan pemilu ini lancar, aman terkendali gitu. Jadi harapan kami kan untuk pemerintahan sekarang ini ya kiranya moga-moga lebih diperhatikan lagi lah ya kami yang di bawah ini kan gitu kan. Terkhusus kami ini lah pada yang pedagang kaki lima ini ya gitu. Angka nggak golput kalau untuk di daerah kita ini, Bu, kecil, Bu. Antusiasnya tinggi kalau untuk pesta-pesta rakyat begitu tinggi. Kalau angka golputnya kecil. Mari kita sama menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, terkhusus di Labura ini ya, untuk mensukseskan pilkada yang akan datang, Pilpres ya. Ya istilahnya gunakan hak suara itu secara penuh dan utuh gitulah. Jangan ada golput. Tidak hanya pedagang kecil menginginkan dan berharap situasi politik ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada gejolak di masyarakat.
Hal yang sama juga diharapkan masyarakat dari dunia pendidikan, agar mereka dapat menjalani proses belajar mengajar dalam situasi yang aman dan terkendali. Saya selalu aktif dan mengikuti tentang peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, di mana di sekolah ini ada 160 siswa sebagai pemilih pemula di pemilu tahun 2024 ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak pemilih pemula dan mereka mempelajari dan mengetahui siapa-siapa dari calon presiden maupun calon anggota DPR RI, DPR provinsi maupun DPR di kabupaten. Jadi mereka adalah generasi alfa yang mereka lah nanti pemilih yang mereka pilih nanti itu adalah yang menentukan nasib bangsa ke depannya. Dari pantauan saya melihat sampai saat ini mereka masih meraba-raba, mungkin karena mereka saat ini masih pemilih pemula dan masih baru pertama. Tetapi kami dari pihak sekolah sebagai instansi pendidikan, kami terus memberikan bimbingan edukasi supaya mereka tahu siapa sosok pemimpin atau yang akan dipilih mereka untuk menentukan nasib bangsa di negeri ini. Kami selalu memberikan edukasi kepada anak-anak didik kita bahwa anak-anak didik kita ini sebagai pemilih pemula adalah generasi bangsa, generasi emas di negeri ini. Jadi kami berikan kebebasan kepada anak-anak melalui edukasi di sekolah bahwa pentingnya ajas demokrasi dan pentingnya untuk memilih pemimpin yang bisa untuk membawa negara ini ke depan menjadi generasi emas, terutama sampai tahun 2040 menjadi generasi emas atau bonus topografi di negara ini. Saya sangat antusias untuk pemilihan tahun 2024 ini karena presiden kandidat saya itu sangat bagus dan semoga saya tidak salah pilih nanti. Semoga dengan pemilihan ini pemimpinnya itu jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya, walaupun pemimpin sebelumnya itu juga lebih baik gitu. Semoga Indonesia bisa tetap maju ke depannya. Saya harap pemimpin itu mau datang ke desa-desa yang tertinggal gitu, jadi infrastrukturnya jadi lebih maju gitu. Saya harap walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita tidak bermusuhan gitu ke depannya. Tanggapannya sangat senang, Bu, karena ada yang mencalon dan tidak putus asa untuk mencalon lagi. Dan itu sangat membuat antusias para orang-orang untuk memajukan Indonesia. Karena tetap ikut melakukan untuk dipilih oleh masyarakat-masyarakat sebagai pemimpin. Pemilihan itu berdasarkan hak masing-masing. Karena setiap orang itu memiliki haknya untuk memilih siapa yang akan dipilih. Asalkan yang dipilih yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Dalam pemilihan Pilpres harus menggunakan pikiran yang baik agar tidak ada persaingan antara satu dengan yang lain. Ya, semoga mereka juga memilih mana yang terbaik untuk memajukan Indonesia yang sejahtera, aman, dan tentram. Pelaksanaan Pesta Demokrasi memilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tinggal beberapa hari lagi akan berlangsung, penuh dengan berbagai harapan masyarakat, terkhusus masyarakat yang menjalin komunikasi dengan warga negara lain. Seperti halnya para atlet yang dalam pengabdian hidupnya mempertahankan prestasi dan menjaga nama baik Indonesia di mata negara lain. Kalau aku sih nggak bingung, Bu, karena ya pilihanku udah ada memang. Memang itu aja lah pilihanku, udah mungkin bagiku yang terbaik lah itu. Memang sih bikin awak bingung sih, Bu. Jadi awak pun berfokus pada 2 titik ya kan. Harus milih ini, harus merhatikan ini, harus fokus sama prestasi awak. Jadi pun awak agak bingung lah, Bu. Harapanku ya, Bu, ya kawan-kawanku ini yang udah bisa ikut pemilih pemula ini, ya harapanku samalah sama pilihanku ini. Ya karena menurutku kan pilihanku ini udah terbaik lah. Tanggapannya sangat bagus dan calon-calonnya
berkualitas semua, banyak potensi-potensi yang akan dikembangkan buat mereka. Semoga saja pemilihan tahun ini buat para calon-calon yang menang ataupun yang duduk menjadikan negara kita jadi bagus, lebih maju, lebih masyarakat dan warga Indonesianya lebih makmur, lebih sehat semua buat kami kader-kader Posyandu di negara ini, di desa maupun di pelosok-pelosok desa yang lainnya. Harapannya kami sebagai warga Indonesia yang baik, harapannya diberi ekonomi itu diberi serba murah, pendapatan lebih dinaikkan, harga-harga pokok lebih dimurahkan lah buat masyarakat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang membutuhkan perekonomian ini. Keberadaan 3 calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih rakyat pada 14 Februari 2024 mendatang. Masyarakat dan rakyat Indonesia berharap yang terpilih nantinya adalah yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan mampu membawa NKRI ke arah yang lebih baik dan maju. Starting from zero, ini starting from the end. Kami berharap dari penyelenggara, yang pertama harapan kita seluruh masyarakat di Labuan Batu Utara yang tentunya yang namanya sudah terdaftar di daftar pemilih tetap ya, dan juga masyarakat yang walaupun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap juga memiliki hak memilih nanti. Mari sama-sama pada tanggal 14 Februari datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Silahkan dilihat sosoknya, silahkan disalurkan hak pilihnya agar bisa menjadi pilihan yang baik dan nanti hasilnya juga bisa lahir pemimpin yang baik pula, seperti itu. Tentu di balik pemilih yang akan datang ke TPS, kami penyelenggara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Labuan Batu Utara berharap juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai yang ada di Labuan Batu Utara ini mau bergandengan tangan dengan kami untuk sama-sama menghayukan masyarakat. Dan sebagai figur yang kami minta sebagai cooling system agar hal-hal potensi masalah trouble yang akan terjadi itu bisa dimitigasi dari awal dan juga bisa diselesaikan seperti itu. Sehingga kita berharap tokoh-tokoh agama inilah menjadi palang pintu utama untuk bisa menenangkan, bisa mendamaikan hal-hal yang kita anggap berbahaya. Jadi masyarakat bisa aman, nyaman dalam nanti menjalankan aktivitasnya dan memilih pada hari tanggal 14 Februari. Seperti itu, Bu.